طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita puji Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin wahid, di setiap saat, apapun situasi kondisi kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Karena orang yang beriman tahu tidak ada ketetapan Allah yang ditetapkan kepada hamba-hambanya melainkan berdasarkan kasih sayang. Bahkan Allah nyatakan secara jelas di dalam Al-Quran, وَمَا أَنَا بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, dan tidaklah aku, kata Allah, menzalimi hamba-hamba. Artinya Allah maha suci daripada menzalimi hamba-hamba. Pada setiap takdir yang Allah tetapkan, biyadikal khair, di tangan Allah segala keputusan baik, tidak ada yang tidak baik. Karenanya beruntunglah hamba-hamba Allah yang beriman, karena dengan imannya itu dia bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Itulah yang disebutkan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan, kata Rasul. Sungguh sangat mengherankan perkara yang dilalui oleh orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena bagi orang yang beriman, inna amrahu kulluhu khair, karena semua perkara yang dilalui oleh orang yang beriman baik. Jika dilihat dengan kacamata iman, semuanya menjadi indah. Semuanya terasa indah. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun, kata Nabi Muhammad, kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu, kata Nabi, wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia diberi nikmat, kelapangan,
kebahagiaan, sesuatu yang dia harapkan, dia bersyukur dan syukurnya itu baik bagi dirinya. Dan Allah katakan juga dalam sebuah ayat, "Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka kebaikan syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi pujian kita untuk Allah bukan hakikatnya Allah tidak butuh dipuji oleh hambanya. Dipuji atau tidak dipuji Allah tetap mulia. Dipuji atau tidak dipuji oleh hamba-hambanya Allah tetap maha kuasa. Tapi pujian yang kita sampaikan kepada Allah sesungguhnya hakikatnya kebaikan dari pujian itu kembali kepada kita. Paling tidak di dalam setiap kali salat kita membaca Sami Allahu liman hamida. Tatkala kita i'tidal, ma mana min hadhihi al-jumlah, apa arti dari kalimat ini? Sami Allahu liman hamida. Allah mendengar siapapun yang memuji. Jadi pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla justru kebaikan dari pujian yang disampaikan oleh hamba untuk Allah kembali kepada dirinya sendiri. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, saya ingin mengajak kita semua, apapun situasi, kondisi, persoalan, masalah yang saat ini sedang kita hadapi, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang akan semakin membuat kita dekat dengan Allah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Umar bin Habib. Dalam sebuah pernyataannya dia mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Jadi ini adalah perkataannya para sahabat. Iman itu, kata Umar bin Habib radhiyallahu anhu, bertambah dan berkurang. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Umar bin Habib tatkala ia menyampaikan pernyataan ini di hadapan mereka. Qila lahu, dikatakan kepadanya, wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Apa tanda bertambahnya iman itu dan apa tanda berkurangnya iman tersebut? Lalu Umar bin Habib menjawab, idza dzakarnallaha wa hamadnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadah. Jika kami berzikir, mengingat Allah, memuji Allah, bertasbih, maka pada saat itu bertambah iman kami. Wa idza ghafalna wa nasina, tapi tatkala kami lalai, lupa daripada mengingat Allah, maka pada saat itu berarti iman kami sedang berkurang, kata Umar bin Habib. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita selalu menyebut nama Allah dalam kehidupan kita? Karena itu tanda bertambahnya iman. Namun tatkala lisan ini jauh daripada mengingat Allah, maka dipastikan di saat itu imannya sedang berkurang. Na'udzubillah jika imannya sedang tiada. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Rawahah yang juga merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau juga termasuk di antara syair Rasul, penyair Nabi Muhammad yang dengan syair-syairnya membela Rasulullah SAW, yang dengan syair-syairnya dia memompa semangat perjuangan kaum muslimin di medan jihad. Dalam suatu kesempatan Abdullah bin Rawahah pernah menggamit atau menggenggam tangan seorang sahabat, lalu dia berkata, "Kum bina nu'min sa'ah fanajlisu fi majlis zikr." Ayo sejenak kita duduk. Untuk apa? Untuk sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita di pagi hari ini hakikatnya adalah majlis di mana di majlis ini kita sama-sama mengingat Allah, menyebut tentang Allah, belajar tentang agama Allah, kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah fadilah yang dijanjikan oleh Rasul bagi para tulabul ilmi, orang yang hadir di majlis ilmu, akan kita dapatkan jika pertemuan ini dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mari sama-sama kita perbaharui niat kita, pertemuan ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud dari rasa cinta kita kepada Nabi, sebagai tanda bahwa kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena yang memerintahkan kita untuk berselawat dan menyampaikan salam kepada Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya begitu sangat terang benderang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, para ulama tafsir tatkala menjelaskan tentang ayat ini, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Jika Nabi Adam Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, dan sujudnya malaikat itu adalah sujud pemuliaan, penghormatan, penghargaan atas ilmu yang lebih Allah berikan kepada Nabi Adam, dan itu hanya sekali. Sedangkan Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna merupakan fi'lul mudhari'. Dan fi'il mudhari ini menunjukkan sedang dan terus menerus. Selalu. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu dan terus menerus berselawat kepada Nabi. Karenanya pada saat Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi Allah menyeru orang yang beriman. Karena Allah tahu hanya orang yang beriman yang akan menyaut seruannya. Sama hanya kita, kalau kita minta bantu, kalau kita menyuruh seseorang, kita akan menyuruh seseorang yang tahu dia akan melaksanakan perintahannya, suruhannya. Dan hanya orang yang beriman dengan penuh sukacita, gegap gempita, menanti-nanti, menunggu-nunggu arahan dari Allah, taujihat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang di dalamnya hati iman, jika dia mendengarkan seruan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, maka dia akan bersiap-siap. Apalagi Allah, apalagi Allah, apalagi Allah. Dengan penuh sukacita dia akan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyampaikan salam dan selawat kita kepada Nabi, di mana selawat dan salam ini juga kebaikannya akan kembali kepada kita. Satu kali salat Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu hitungan minimal, karena Allah maha melipatkan kebaikan. Bisa jadi 100 kali lipat, bisa jadi 700 kali lipat, atau lebih daripada itu. Karena apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha melipat gandakan kebaikan, pahala kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan dawamkan selawat dan salam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keberkahan akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya yang juga selalu bersalawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh berkah ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang kitab kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Dan kita sudah masuk insyaallah taala ke hadis yang ke-16. Ini sangat menarik juga Bapak Ibu sekalian untuk kita kaji. Dan ini sangat erat kaitannya dengan diri kita masing-masing. Untuk menjadi perhatian kita, untuk menjadi hal yang harus kemudian kita perbaiki dalam kehidupan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Kita tahu Abi Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Padahal keislaman Abu Hurairah ini jika dibandingkan dengan sahabat yang lainnya, beliau masuk Islam ketika Rasul telah hijrah ke kota Madinah. Dibawa oleh seorang sahabat Nabi namanya Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Karena Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini sudah masuk Islam ketika Rasul masih berada di kota Mekah. Sebelum Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini pulang ke kampungnya, Rasul mendoakan, Allahumma ihdi Dawsan, Allahumma ihdi Dawsan, Allahumma ihdi Dawsan. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Berikan hidayah kepada suku Daus. Berikan hidayah kepada suku Daus. Dan benar saja doa Rasul SAW diijabah oleh Allah. Karena sepulangnya Tufail bin Amr Ad-Dawsi lalu dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya, hampir bisa dipastikan
seluruh penduduk dari suku Daus ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi berkah daripada dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dausi, dia menghasilkan sahabat yang istimewa. Saya enggak kebayang ya kan. Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am man dalla ala khairin falahu ajruhu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'. Rasul mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan, dan tidaklah Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan engkau, maka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan unta merah, kata Nabi Muhammad. Dan Tufail bin Amr ad-Dausi mampu mengislamkan satu kampung. Dan di antara mereka ada sahabat Rasul yang mulia, itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Rasul juga dalam sebuah hadis yang mengatakan, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, lalu kebaikan itu diamalkan, dilaksanakan, maka baginya pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Subhanallah. Dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu kemudian mengalir kepada siapa? Tufail bin Amr ad-Dausi. Inilah fadilah dakwah. Dan kita ini adalah ummatud dakwah yang mengajak manusia, menyuruh manusia bahwa tugas daripada kenabian dan kerasulan itu juga diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai akhir zaman nanti akan selalu ada di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ingin mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah dalam hal ini, maka jadilah orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keberkahan yang didapatkan oleh Tufail bin Amr ad-Dausi dengan masuk Islamnya Abu Hurairah. Saya enggak kebayang Pak, pahala yang terus mengalir. Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Allah tentang Nabi Muhammad, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagi Muhammad pahala yang tidak terputus-putus. Selagi ada umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan dari umat itu akan terus mengalir kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, tidak akan terputus. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, disebabkan apa? Nabi Muhammad diikuti oleh umat. Dan kalau kita ingin menjadi mata rantai itu, maka ambillah bagian kita untuk mendakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwa ada seseorang atau seorang laki-laki, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa perkataannya? Ausini, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat. Nanti akan banyak penjelasan tentang hal ini. Qala, Nabi Muhammad bersabda, la taghdab, jangan marah, kata Nabi. Jadi orang ini datang kepada Nabi minta wasiat, minta nasihat. Wasiat Rasul enggak panjang-panjang, Pak. La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang lagi berkali-kali, ausin, berikan aku nasihat wahai Nabi. Dan Nabi Muhammad tetap mengatakan, la taghdab, jangan marah. Nah, apa hikmah dan apa makna yang terkandung dalam hadis ini? Mari sama-sama kita kupas dari syarahnya Imam dari seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan lam yubayyin hadzal rajul, tidak dijelaskan siapa laki-laki ini datang kepada Nabi Muhammad. Ya, karena Abu Hurairah hanya mengatakan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, dan tidak dijelaskan siapa laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad. Wa hadza ya'ti katsiran fil ahadits, dan ini akan banyak kita temukan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Tidak dijelaskan, tidak disebutkan siapa orang ini. Sama halnya ketika Nabi Muhammad mengatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari
atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk apa yang dia cari. Rasul tahu ada di antara sahabatnya hijrahnya itu tidak murni hanya karena Allah. Karena ada seorang wanita yang ingin dia nikahi hijrah, dia ikut hijrah. Tapi tidak dijelaskan siapa laki-laki tersebut, siapa orang tersebut. Walaupun Nabi mau tahu di antara sahabatnya ada yang hijrahnya bukan semata-mata karena Allah, tapi karena wanita yang ingin dia nikahi hijrah, maka dia ikut hijrah. Dan Rasul tidak menjelaskan siapa orang ini. Ini banyak kita temukan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yubayyin fiha al-mubham. Tidak kemudian dijelaskan. Dan dia menjadi sesuatu yang tidak begitu kemudian menjadi hal penting untuk kemudian dijelaskan. Wadzalika li'anna ma'rifata ismi rajuli aw wasfihi la yuhtaju ilaihi. Karena tidak disebutkan nama orang tersebut atau sifatnya bagaimana, berarti ini menunjukkan bahwa tidak perlu untuk kemudian kita kulik siapa orang yang datang kepada Nabi Muhammad. Ya. Wa najidu ba'dul ulama yata'ab ta'ban 'aziman fi ta'yini hadzal rajul. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin ini, namun kita temukan sebagian para ulama menyusahkan dirinya ya untuk kemudian mencari siapa laki-laki yang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ara annahu la hajata litab. Pendapat Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin ini mengatakan walladzi ara, dan saya berpendapat annahu la haja litab. Sebenarnya tidak perlu untuk kemudian bersusah payah mencari siapa orang yang datang kepada Nabi Muhammad ini, madamal hukmu la yaghayyar bi fulani ma fulan. Selagi dengan kita tidak mengetahui seseorang tersebut membuat hukum itu berubah. Jadi kalau tidak ada efek dari hukum yang kemudian disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya ini, maka nggak perlu kemudian kita cari siapa dia, siapa orangnya, bagaimana orangnya, nggak perlu. Selagi tidak merubah ketentuan dan hukum di dalam hadis tersebut. Jadi Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan nggak perlu bersusah payah untuk mencari sesuatu yang memang sudah dimubhamkan, sesuatu yang kemudian tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut. Kecuali memang ada di beberapa hadis disebutkan secara langsung orang per orang, tapi di beberapa atau di banyak hadis tidak dijelaskan, menunjukkan bahwa seseorang itu tidak begitu penting untuk kemudian kita ketahui orangnya siapa, bagaimana sifatnya. Ya. Selagi tidak merubah hukum dari hadis tersebut. Qala, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, berikan aku wasiat. Apa itu al-wasiyah? Hiyal ahdu ila syakhsi bi amrin ham. Ya. Wasiat itu Bapak Ibu adalah janji kepada seseorang dengan perkara yang sangat penting. Kama yusir rajulu masalan ala thuluthihi, sebagaimana seseorang berwasiat jika dia meninggal dunia misalkan, maka dia berwasiat, tolong beri ini wasiat Bapak sebelum Bapak mati misalkan, sepertiga dari harta Bapak ini infakkan ke masjid. Itu wasiat. Ya, dan wasiat ini termasuk di antara hal yang mesti ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan. Dan maksimal wasiat ini boleh ditunaikan adalah sepertiga dari harta, nggak boleh daripada itu. Karena selebihnya akan diberikan dan dibagikan kepada ahlul waris. Ya, dan ini yang penting untuk kemudian kita ingat hari ini betapa kemudian berapa banyak di antara umat Islam yang benar-benar menegakkan ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan. Padahal efek ketika harta tersebut tidak dibagikan berdasarkan ketentuan Allah, bisa jadi seseorang memakan harta yang bukan menjadi haknya. Hati-hati Pak. Ya. Hati-hati dalam hal ini. Kita seringkali meremehkan, udahlah kita bagi sama rata saja gitu kan. Ya. Kalau ada di antara ahli waris yang tidak ridho, satu saja di antara mereka dalam pembagian harta warisan tersebut, maka tidak sah pembagian harta warisan.
Bukan berarti tidak boleh dibagi sama rata, tapi setelah masing-masing mengetahui bagiannya masing-masing, tunaikan dulu ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan. Jika masing-masing sudah tahu bagiannya masing-masing, lalu kemudian ada kesepakatan dengan penuh keredaan, sudah kita bagi rata saja sesama kita, itu baru boleh, karena semua sudah tahu bagiannya. Tapi hari ini tidak, belum lagi ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah, sudah dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing. Lalu di mana Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan kepada kita tentang pembagian harta warisan? Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ta'allamul fara'idha, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid, kata Nabi Muhammad. Fa innaha nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid, ilmu pembagian harta warisan ini merupakan nisful ilmi, separuh dari ilmu itu ada dalam ilmu faraid. Wa huwa awwalu syai'in yunsa, dan hal pertama yang akan dilupakan oleh umat ini adalah ilmu faraid. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u an ummati, dan hal pertama yang akan dicabut dari umatku ini adalah ilmu faraid. Hari ini kalau kita jujur mensurvei kaum muslimin, berapa persen dari umat Islam yang benar-benar mengerti tentang pembagian harta warisan? Jangan-jangan hadis Nabi Muhammad ini sudah berlaku hari ini. Ya, hal pertama yang dilupakan dan hal pertama yang akan dicabut. Dan di akhir zaman salah satu tanda kecil kiamat itu apa? Raf'ul ilmi, ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berkaitan dengan wasiat tadi. Jadi wasiat itu adalah janji kepada seseorang dengan perkara penting. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah, kata Nabi Muhammad. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah menjelaskan bahwa marah itu adalah jumratun yulqiha asyaitanu fi qalbi ibni Adam fayaglil qalb. Ya. Jumrah, lempar, yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hatinya anak keturunan Nabi Adam, sehingga mendidih hati ini, Pak. Jadi lemparan, hembusan yang dihembuskan kepada hati anak Nabi Adam, ya, dihembuskan kemarahan itu oleh syaitan. Ketika ada percikan sedikit, itu syaitan tuh, Pak, sibuk tuh, ya, membisiki, merayu, mengipasi, agar kemudian anak keturunan Nabi Adam ini marah. Ya. Ketika hati telah mendidih, walidzalika yahmaru wajhu, merah wajahnya, wantafakha audaju, bulu romanya semuanya berdiri, wa rubbama yakifu sya'rahu, dan bisa jadi rambutnya itu berdiri, kata Nabi Muhammad. Saking marahnya. Dan itu pernah terjadi kepada siapa? Raja Abrawis. Siapa Raja Abrawis ini? Raja Persia. Ketika Rasul mengirimkan surat dakwah kepada beliau lewat tangan seorang sahabat namanya Abdullah ibn Huzafa. Lalu ketika dibacakan di hadapannya isi surat Nabi Muhammad, isi surat Rasul itu di awal-awal baru saja dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah, ya, min Muhammad Rasulillah ila Kisra azimi Faris, salamun ala man ittaba'al huda. Baru saja sampai di kalimat itu, tiba-tiba wajah Raja Persia ini merah, bulu romanya berdiri, bahkan rambutnya berdiri, kata Abdullah bin Zafar. Saking marahnya. Lalu kemudian mengambil surat dari tangan sekretaris dan merobek-robek tanpa mengetahui isi berikutnya. Saking marahnya dia. Padahal yang dimarahkan itu hal yang sepele, Pak. Ya, dia merasa tersinggung. Ini kurang ajar nih, gitu kan. Ayaktub li hadza wa huwa abdi, bagaimana mungkin dia menuliskan ini untukku di saat dia adalah budakku. Jadi dia menganggap Rasul adalah budaknya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak terima. Kenapa Muhammad itu mulai menulis suratnya dari namanya? Inginnya Raja Abrawis kepada yang terhormat Raja Persia dari Muhammad. Nabi Muhammad tidak. Dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Persia. Itu yang membuat dia tersinggung. Sehingga Rasul mendoakan mazzaqallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kekuasaan. Tapi berdasarkan keterangan dari Abdullah, saking marahnya siapa? Abrawis merah wajahnya, bulu romanya berdiri, bahkan rambutnya berdiri, kata Abdullah. Dan ini biasa terjadi kepada orang yang tidak bisa menahan emosi. Linanzur, kemudian dikatakan, fahal muradur Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, apakah yang diinginkan Rasul dari perkataan la taghdab,
Jangan marah ini la yaqa minkal ghadab. Yang pertama, apakah makna jangan marah itu jangan sama sekali ada kemarahan di dalam hati. Atau makna berikutnya la tunaffat al ghadab. Jangan engkau ikuti rasa marahmu itu. Nah, dikatakan di sini amal awal. Adapun yang pertama, jangan sama sekali ada rasa amarah dalam dirimu. Kira-kira gimana Pak? Susah atau mudah untuk melaksanakan makna yang pertama ini? Sama sekali nggak ada marah di hati Bapak. Ya susah. Dikatakan di sini, jika makna pertama fa innahu dabtuhu sa'bun. Jika makna yang pertama yang sesungguhnya kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah jangan sama sekali ada rasa marah, maka ini adalah perkara yang amat sangat sulit. Ya. Lianna an-nas yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan kabiran, karena setiap manusia berbeda-beda tingkat emosinya, ya, tingkat amarahnya. Ya, kan ada orang tersulut sedikit langsung marah. Ada orang emang Allah Subhanahu wa taala rahmati dia sehingga dia punya kelapangan hati, kelapangan jiwa untuk memaafkan, ya. Lakin la mani an naqul, ya, arada qawlu la taghdab ay al-ghadab at-tabi'i. Tapi juga tidak tidak mengapa kalau memang makna yang pertama ini dan ada di antara hamba-hamba Allah yang memang Allah rahmati dia sehingga kemudian tidak ada amarah sedikit pun di dalam hatinya. Kecuali terhadap perkara-perkara Allah jika dilanggar, Pak. Ya kan? Itu wajib marah kita. Dan Nabi Muhammad juga kalaupun itu dikatakan marah, Nabi Muhammad marah pada saat ya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Ya. Kalaupun itu dikatakan marah. Dan marah Nabi Muhammad sangat proporsional, ya. Ketika Nabi Muhammad misalkan pulang ke rumah lalu mendapati Aisyah radhiyallahu anha, ya, memasang hordeng yang padanya ada gambarnya. Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, inna asyaddan nasi asaban yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyerupai dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pun kalaupun dikatakan marah, tapi marah Nabi Muhammad sangat proporsional. Ketika ada larangan Allah yang dilanggar, ketika ada perintah Allah yang diabaikan, barulah Nabi Muhammad marah. Dan marah Nabi Muhammad itu sangat proporsional, tidak menyambar-nyambar, Pak. Kalau kita marah kan, misalkan kita mempersoalkan persoalan B nih, tapi A sampai Z semuanya kita baca, Pak. Nah, itu tabiat marah kita. Kalau Rasul tidak, apa yang menjadi persoalan itu yang kemudian diingatkan oleh Nabi Muhammad. Samanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang memakai cincin yang terbuat dari emas. Rasul kemudian menarik dari jari jemarinya dan melemparkan ke tanah dan seraya mengatakan sesungguhnya ada di antara kalian yang memakai bara api di tangannya. Ya, begitu aja. Enggak ada embel-embel yang lain. Atau misalkan pada saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu dan bercerita tentang Sofiyah orangnya begini dan begitu, kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat yang jika kalimatmu tadi engkau celupkan ke dalam air laut, maka cukup dengan kalimatmu tadi bisa menyebabkan pencemaran di lautan, kata Rasulullah. Dah begitu aja, Pak. Nggak ada tuh istilah ya menyambar-nyambar kemarahan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan sesuatu yang tidak penting. Kalau kita kan, wahai Aisyah, engkau tuh istri Nabi, mestinya engkau bisa menjaga akhlak dan sikapmu, gitu kan. Itu kalau kita, Pak. Ayah Rasul tidak. Rasul sangat proporsional dengan kemarahannya. Ya. Jadi juga tidak mengapa jika makna yang pertama ini dimasukkan ke dalam maksud Rasulullah SAW, jangan sampai ada rasa marah di dalam hatimu. Karena orang yang di dalam hatinya tidak ada kemarahan karena hal-hal sepele, misalkan, Pak, sesuatu yang kurang ketika istri menghidangkan makanan dan makanannya ada yang kurang, ya sudah nggak apa-apa. Ditanya oleh istri, enak bang, enak bang, gitu kan. Nggak usah marah terhadap hal-hal yang sederhana dalam hidup ini. Jangan marah di atas sesuatu yang bersifat dunia, Pak. Rugi sekali kita jika marah terhadap hal-hal yang bersifat dunia ini. Ya. Karena ridho dan ghadab kita hanya terhadap sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Kalau terhadap dunia udah saling memaafkan saja. Tapi kalau terhadap akhirat, agama Allah, syariat Allah, nah, di situ harus ada kemarahan.
Ya, di situ harus ada kemudian reaksi, tapi juga yang positif. Nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian bimana antutina nafsaka wa tubarridul amru ala nafsik. Jadi jika makna pertama ini dimasukkan, yaitu jangan sama sekali ada rasa marah di dalam hatimu. Ya, ini marah yang biasa dan kita betul-betul tahan diri untuk tidak marah. Ini juga sangat luar biasa, Pak. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, nih fadilah, ketika kita mampu menahan rasa marah, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man katama ghaizat, barang siapa yang mau dan mampu menahan dirinya untuk tidak marah, wa huwa qadirun ala an yunafidahu, di saat dia mampu untuk marah, bisa untuk marah, berhak untuk marah, namun dia tahan dirinya untuk tidak marah. Apa fadilah yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini? Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Kelak di hari kiamat Allah akan memanggil hamba tersebut di hadapan seluruh makhluknya di hari kiamat, Pak. Orang yang mampu menahan marahnya dan dia tahan dirinya untuk tidak marah di saat dia bisa, mampu, berhak untuk marah. Di hari kiamat akan Allah panggil namanya. Fulan bin Fulan, kata Allah. Lalu Allah akan berikan pilihan kepadanya bidadari, Pak. Dan dia bebas memilih bidadari yang mana. Setelah dia memilih, Allah nikahkan dia dengan bidadari itu. Masya Allah. Tuh, Bu, jangan marah-marah sama Bapak ya, Bu. Kalau Bapak tahu nih ilmu, ketika Ibu marah, Bapak senyum-senyum, berarti sedang membayangkan bidadari. Allah. Jadi kalau istri marah, Pak, jangan marah balik, Pak. Balas dengan senyuman aja. Kenapa senyum, Pak? Ada lah, Bu. Membayangkan Allah berikan pilihan bidadari kepadanya. Masya Allah. Ini hadis sahih, Pak. Masya Allah. Rugi kalau kita marah terhadap hal-hal yang sepele dalam kehidupan kita. Allah Akbar. Nah, wa ammal makna ats-tsani. Adapun makna yang kedua, wa huwa alla tunaffidh muqtadal ghadab. Fa hadha haqq. Ya. Adapun makna yang kedua adalah jangan engkau turuti efek dari marahmu. Marah itu kan di hati, Pak. Nah, biasanya kalau hati udah marah, itu akan berlanjut tuh, Pak. Kata-kata akan berucap, ya kan? Tangan akan bertindak, kaki juga akan bertindak gitu kan. Ada aja yang pecah misalnya, Pak. Kalau marah masih mending, tapi kalau sudah, ya kan, memukul, menendang, itu masalah, Pak. Kalau amarah ini diikutkan, bisa terjadi perang dunia, Pak. Perang ini selama ini terjadi karena mengikuti amarah. Ya kan? Nah, dikatakan fahada haqqun, dan inilah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi kalau menghilangkan rasa marah sama sekali dalam hati diri manusia, itu merupakan sesuatu yang sulit. Tapi mana yang kedua ini lebih dekat. Ketika rasa amarah itu datang, maka jangan engkau ikuti, jangan engkau kemudian engkau lanjutkan efek dari kemarahan itu. Diam gitu. Ya, karena kalau seseorang udah marah, itu kata-katanya tidak bisa terkontrol. Isi kebun binatang bisa diabsen satu persatu tuh, Pak. Allah Akbar. Nggak ada kebaikan lagi tuh, Pak. Kalau kemarahan itu kemudian diperturutkan, maka tidak akan ada kebaikan, Pak. Di dalamnya tidak akan ada kebaikan. Dan inilah kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, dan ini yang mendekati. Walaupun tidak menghilangkan makna yang pertama. Kalau ada di antara kita yang sama sekali tidak ada rasa marah di dalam hatinya, itu bentuk rahmat Allah kepadanya. Ya, tapi itu amat sangat sulit dimiliki oleh setiap manusia. Tapi yang paling mendekati maknanya ketika kita marah, maka jangan perturutkan rasa marah kita. Cukup di hati dan selesaikan saja. Idzan kalimatu la taghdab. Jadi perkataan jangan marah ini, hal hiya nahyun anil ghadabil ladzi huwa tabi'i aw hiya nahyun lima yaqtadihi al ghadab. Apakah larangan jangan marah di sini adalah larangan sama sekali tidak ada marah di dalam hati, atau larangan agar tidak memperturutkan efek dari marah tadi? In nadharna ila zahiri lafzi qulna, jika kita melihat dari teks hadis ini, maka kita akan dapati la taghdab maknanya adalah al-ghadab at-tabi'i, marah yang alami. Lakin hadza fihi su'bah, tapi ini sangat sulit, ya, menghilangkan sama sekali rasa marah dalam hati kita. Walahu wajhun yumkin an yahmila alaihi bi an yuqal idbit nafsaka inda wujudi sabab hatta
hatta la taghdab. Jadi Syekh Saleh Al-Utsaimin memaknai kata la taghdab di sini adalah idbit nafsak, tahan diri. Inda wujudi sebab, ketika ada sebab untuk marah hingga engkau tidak jadi marah. Jadi ketika ada sebab untuk marah, tahan diri, jangan marah. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh beliau, wal makna ats-tsani, sedangkan makna yang kedua berdasarkan sabda Rasulullah la taghdab, maknanya adalah la tunafid. Jangan engkau laksanakan, jangan engkau ikuti, turuti muqtada al-ghadab, efek dari kemarahan. Falau ghadiba al-insanu wa arada an yutalliq imra'atahu fataqulu lahu isbir wa ta'anni. Misalkan ketika seseorang marah ya kepada istrinya dan dia hendak menceraikan istrinya karena kemarahannya, maka hendaklah dia katakan kepada dirinya isbir wa ta'anni, sabar, tenang. Jadi sebenarnya yang paling efektif untuk menasihati diri kita adalah diri kita sendiri. Diri kita. Yang mengontrol diri kita itu kita, bukan orang lain. Itu yang paling efektif. Sama hanya ketika Abdullah ibn Hudzafah, ketika dia akan dicemplungkan ke dalam kuali besar oleh Heraklius saat itu, Pak. Karena dia tidak mau menerima tawaran pindah agama, berbagai macam usaha ditawarkan oleh Heraklius, berbagai macam rayuan, bujukan, itu tidak merubah imannya. Bahkan sudah disiksa, juga tidak bisa merubah imannya. Akhirnya ditampakkan di hadapannya dua kaum muslimin, dua orang umat Islam, dicemplungkan ke dalam kuali yang sedang menggelegak minyaknya, dan ditanyakan lagi, apakah engkau bertahan dalam agamanya Muhammad? Iya. Kata Heraklius, sudah, cemplungkan dia sekalian. Ketika dia diseret, dia menangis. Dia menangis. Pengawal yang menyeret Abdullah menyangka tangisan itu karena takut. Karenanya mereka laporkan kepada Raja Heraklius, wahai Raja, dia takut nih, dia menangis. Kata Raja Heraklius, bawa dia balik ke sini. Lalu ditanya, gimana? Apakah engkau sudah berubah pendirianmu untuk pindah agama? Kata Abdullah, tidak. Lalu apa yang membuat engkau menangis? Dia bilang apa? Yang membuat aku menangis karena aku berkata kepada diriku sendiri. Jadi dia menghibur, menguatkan dirinya sendiri, Pak. Dan itu paling efektif. Jadi kalau kita ada masalah, sebelum kita datang kepada orang, dan terkadang kita tidak butuh datang kepada orang untuk menceritakan masalah kita, cukup dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita menghibur diri kita sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW untuk menguatkan dirinya. Apa kata Abdullah kepada dirinya? Wahai diri, engkau akan dicemplungkan ke dalam kuali ini. Ruhmu akan pergi. Dan bukankah momen seperti ini sudah lama engkau mintakan kepada Allah? Di saat engkau selalu minta agar mati di jalannya, dan sekarang adalah momennya. Jadi yang membuat aku menangis karena aku terharu, kata Abdullah, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada rasa marah dalam diri kita, kita sendiri, Pak, yang menasehati, isbir wa ta'anni. Ibu juga begitu kan, kalau ada marah dalam hati, sabar, sabar, tenang, tenang. Itu sangat efektif untuk merubah keadaan. Dari mana? Dari diri kita, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita. Ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsus sahaba ala ma yanfa'. Yang pertama adalah keseriusan para sahabat untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Itu banyak kita temukan. Para sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah akhbirni, beritahu aku. Ya Rasulullah dullani, tunjukkan aku. Ya Rasulullah ausini, berikan aku nasihat. Ini menunjukkan betapa para sahabat itu memburu kebaikan. Datang kepada Rasul, minta nasihat, minta ditunjukkan, minta dikabarkan, minta diluruskan. Begitulah para sahabat. Hirsus sahaba ala ma yanfa'. Keseriusan para sahabat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dunia dan akhirat. Yang kedua dikatakan annal mukhatab yukhatab bima taqtadihi halahu, wa hadhihi qaidah muhimmah. Nah, Nabi Muhammad itu orang yang sangat cerdas, ahli kejiwaan, Pak. Dia tahu dengan siapa dia berbicara. Ya, karena tidak semua orang Rasul memberikan wasiat la taghdab. Karena mungkin Rasul tahu yang datang ini orangnya emosional. Karena itulah nasihat Nabi untuk orang ini apa, Pak? Jangan marah, kata Rasul. Kalau orang yang datang ternyata bukan orang pemarah, Rasul tidak akan memberikan nasihat jangan marah, Pak. Mungkin nasihat yang lain lagi. Iya kan?
Sebagaimana misalkan ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, amalan apa yang paling utama? Kan macam-macam tuh Pak. Rasul mengatakan yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha. Mungkin Rasul tahu yang perlu diperbaiki dari sahabat ini adalah masalah salat. Di kesempatan yang lain ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, amalan apa yang paling utama? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena mungkin Rasul tahu yang datang ini perlu diperbaiki dari dirinya adalah baktinya kepada orang tua. Di lain kesempatan ada seorang sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, beritahu aku tentang amalan yang jika aku lakukan maka ya Allah mencintaiku dan manusia mencintai. Kata Rasul, izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu. Jadi Rasul tidak menyamaratakan para sahabatnya, Pak. Rasul tahu dengan siapa dia berbicara, apa nasihat terbaik untuk dirinya. Dan ini adalah kaidah penting bagi kita untuk kita pahami dengan baik. Jadi jangan samaratakan manusia. Ya, setiap orang punya kondisi dan situasinya, punya persoalan. Jadi ya, fatwa itu bisa jadi berubah-ubah, Pak. Ya, namanya fatwa melihat kondisi dan situasi. Ya. Bisa jadi fatwa antara di Saudi dengan di Indonesia mungkin bisa jadi berbeda karena kondisi dan situasi di Saudi dan Indonesia berbeda. Selagi fatwa itu bersumbernya dari apa? Al-Quran wa Sunnah. Ya, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran Sunnah ya tentu kemudian ditolak. Ya. Karena lihat situasi dan kondisi. Kemudian kaum muslimin dan muslim rahmati Allah, pelajaran bisa kita petik dari hadis ini adalah an-nahyu anil ghadab. Larangan untuk marah. Jangan sampai kemudian kita marah apalagi mengikuti perasaan untuk marah sehingga kemudian berefek kepada sesuatu yang tidak baik, ya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah an-din al-Islam yunhi an masawil akhlak. Jadi kita tahu bahwa agama Islam ini melarang umatnya dari akhlak yang buruk. Termasuk di antara akhlak yang buruk adalah ya marah yang tidak didasari karena Allah. Karena juga kita diperintahkan untuk marah karena Allah. Marah karena Allah itu adalah marah ketika syariat Allah diabaikan, larangan Allah dilaksanakan. Sebagaimana Rasul mengingatkan para sahabatnya. Rasul juga memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Rasulullah mengingatkan para sahabatnya dan itu dilakukan karena Allah. Tapi kalau tentang dirinya, misalkan ada orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad, Rasul gak marah. Kita masih ingat bagaimana kisah seorang Yahudi yang kemudian menarik kerah baju Nabi Muhammad di saat Rasul sedang takziah dengan para sahabat, dan kita tahu bagaimana suasana takziah. Orang Yahudi ini datang dengan kekurangan ajarnya. Dia katakan, ya Muhammad, bayarkan hutang. Coba Rasul ditagih hutang di tengah umum. Apakah Rasul marah? Enggak. Yang marah justru Umar, Pak. Hampir saja Umar mengeluarkan pedang dari sarungnya, ingin menebas leher orang Yahudi. Kurang ajar, kata Umar. Kata Nabi Muhammad melihat gelagat Umar, ya jangan Umar. Sebaiknya engkau katakan kepadaku agar aku bayar hutang. Katakan kepadanya agar dia menagih dengan cara yang baik. Umar, bayarkan hutangku dulu, lebihkan sebagai hadiah untuknya dariku. Masya Allah. Jadi kalau Rasul berkaitan dengan dirinya, Rasul gak marah. Pernah juga ditarik oleh orang Badui kan dari arah belakang sampai berbekas di leher Nabi Muhammad karena Rasul pakai baju yang berbahan kasar saat itu. Ya, sampai berbekas. Tapi Rasul nggak marah, tersenyum. Tapi kalau sudah syariat Allah, di situ Nabi Muhammad akan bereaksi. Tapi reaksi Nabi Muhammad sangat proporsional. Ya, proporsional. Ya, dengan orang Arab Badui yang kencing di masjid, ya, Nabi Muhammad hikmah sekali, Pak. Karena Rasul tahu tabiat orang Arab Badui ini seperti apa. Di saat orang kaum muslimin, para sahabat hendak memukul orang Arab Badui yang kencing tadi, kata Nabi Muhammad, jangan, biarkan dia tuntaskan hajatnya di situ, kata Rasul. Biarkan dia selesaikan buang hajatnya, karena Rasul tahu kalau sempat dia dilarang, dipukul, dia lari, kencingnya kemana-mana. Kalau apa, udah biarin aja. Nah, setelah itu baru Umar ambilkan air, siram ke kencingnya. Kata orang Arab Badui ini, semoga Allah merahmati Muhammad dan tidak untuk kalian. Masya Allah. Tapi setelah itu Rasul dengan hikmah menjelaskan tentang hukum. Karena Rasul tahu tabiat orang Arab Badui. Tapi tadi berbeda dengan sahabat yang pakai cincin emas di jari. Karena Rasul tahu bagaimana imannya dia. Nah, Rasul main tarik aja. Campakkan lagi.
Karena Rasul tahu dengan siapa dia berhadapan. Itu barangkali yang bisa kita petik dari hadis Rasul yang sangat agung ini, agar kemudian kita menahan diri, jangan sampai kita marah, apalagi hanya hal-hal yang sepele. Tahan diri dan ingat tadi hadisnya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya di saat dia berhak, bisa mampu untuk marah, Allah akan panggil dia kelak di hari kiamat di hadapan semua makhluknya, lalu Allah akan memberikan pilihan kepadanya bidadari untuk dia pilih, dan kemudian Allah akan menikahkan dengannya. Masya Allah, menikah di hadapan semua makhluk Pak dengan bidadari, apa enggak istimewa? Ini rahasianya Pak. Jadi kalau istri nanti marah-marah sama Pak, nggak usah marah lagi, senyum aja. Membayangkan bidadari. Allahu Akbar. Betapa indahnya hidup tanpa marah ini Pak. Enak hidup tanpa marah. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh Bapak. Oh ya, baik. Silakan Bapak. Ya. Sementara orang yang menahan marah ini tidak ada kemampuan untuk menasihati apakah istri atau anak, atau Allah memberikan petunjuk tidak? Baik. Mungkin si anak dan si istri menganggap suaminya itu, ayahnya itu tidak punya ilmu untuk menasihati. Dia tahunya ustaz itu. Tapi si ayah bertahan dengan menahan amarah tadi. Itu akan mendatangkan penyakit. Sekalipun sudah dimaafkan, tapi perbaikan untuk keluarga tidak ada. Apa caranya? Baik, bismillah. Benar sekali bahwa tadi disebutkan dalam surah Al-Imran, di antara tanda ketakwaan dalam diri seorang hamba itu adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Al-Kadhim ini bukan hanya sekedar menahan marah Pak. Dia bisa marah, berhak untuk marah, bisa untuk marah, tapi dia tahan dirinya untuk tidak marah. Dan insya Allah tidak akan berefek kepada kesehatan Pak. Jadi justru dengan tidak marah dia akan lebih sehat. Ya kan? Melampiaskan amarah pada hakikatnya tidaklah baik. Karenanya jangan sampai kemudian amarah ini dilampiaskan, apalagi dengan sesuatu yang negatif. Justru kalau kita marah, kata Nabi Muhammad, bahwa kalau lagi berdiri bawa duduk. Kalau lagi duduk gak bisa juga nahan marah, bawa berbaring. Kalau tidak, bawa berwudu. Kalau nggak bawa salat Pak, insya Allah dengan terapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, insya Allah ketika kita menahan marah itu menyehatkan. Justru ketika kita lampiaskan kemarahan kita, itu yang bikin seorang bisa darah tinggi, jantungan, bahkan bisa mengakibatkan stroke, karena memang dia tidak bisa mengendalikan marahnya. Ya. Dan ini yang suka marahnya siapa Pak? Suami atau siapa? Yang menahan marah itu si bapak. Oh, kan. Istri tidak bisa dia memberikan nasihat. Iya. Jadi karena dia menahan diri untuk marah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat perbaikan di tengah keluarganya, jadi seperti apa baiknya? Baik, bismillah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, innama alaikal balagh. Tugasmu wahai Muhammad sampaikan. Adapun hidayah itu mutlak di tangan Allah Pak. Kita tidak bisa merubah seseorang, bahkan istri kita, bahkan anak kita. Karena yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Tugas kita sebagai suami, sampaikan, ingatkan Pak. Adapun hidayah itu mutlak di tangan Allah. Mungkin di nasihat pertama belum berubah, dan kita tidak putus asa, nasihati lagi. Sampai kapan? Sampai dia berubah Pak. Tapi tetap dengan menjaga etika, tahan diri untuk tidak marah. Ya, ketika Bapak sabar, misalkan kita sabar menghadapi situasi kondisi keluarga, istri, anak misalkan nggak berubah, maka pada setiap ajakan Bapak itu Bapak sudah mendapatkan pahala.
Urusan merubah itu di sisi Allah. Nabi Muhammad sampai akhir hidup Abu Talib tidak bisa mengajak Abu Talib masuk ke dalam agama Islam. Tapi Rasul tidak pernah putus asa. Sampai akhir hayat Abu Talib Rasul masih berusaha. Qul la ilaha illallah. Katakan paman, la ilaha illallah. Itu sudah menjelang kematiannya Abu Talib. Tapi Rasul selalu memaksimalkan usaha terbaiknya. Ya, dan Nabi Muhammad juga tidak marah-marah juga kepada Abu Talib atau kepada siapapun dari umatnya. Karena tugas Nabi mana menyampaikan. Jadi tugas kita sebagai suami hanya mengingatkan dengan cara terbaik, dengan cara terindah. Dan itu Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah, serulah manusia kepada Allah dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik, kata Rasul. Kata Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun kalian berdebat, maka debatlah dengan cara yang terbaik, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan putus asa. Ya. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Sedangkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin baru ke 1000 kali bisa berubah. Tapi Pak, di situ ada kesabaran Bapak. Menahan diri untuk tidak marah, tapi terus menasihati mereka. Karena hati manusia ini juga lembut pada intinya, Pak. Ketika nasihat itu dari hati, maka dia akan diterima oleh hati. Ya walaupun butuh waktu. Ya kan? Batu saja yang begitu keras dengan tetesan air bisa berlubang, apalagi hati manusia. Insya Allah dengan keteguhan hati, dengan kesabaran, dengan kebaikan, ya nasihat itu akan diterima dengan baik. Walaupun mungkin butuh waktu yang cukup panjang hingga kemudian mereka tahu kebenaran yang kita sampaikan. Mungkin setelah kita mati Pak, baru kemudian terasa. Jadi jangan putus asa. Baik, Bapak terakhir. Hati kita, saya maafkan, tapi kita tidak bisa merajut kembali hubungan seperti sebelum terjadi sesuatu antara kita dengan dia, begitu ya Pak. Jadi pernah terjadi juga kepada seorang sahabat Rasul bernama Wahsy. Wahsy ini siapa Pak? Yang membunuh paman Rasul bernama Hamzah bin Abdul Thalib. Dia kan yang menombak Hamzah dari jauh. Kemudian Hindun, bahkan Hindun ya juga masuk Islam di akhirnya kan, yang kemudian merobek dada, mengambil jantungnya Hamzah dan kemudian menggigitnya gitu kan. Akhirnya mereka masuk Islam. Rasul menerima keislaman dan memaafkan kesalahan. Tapi memang Nabi Muhammad secara jujur tidak bisa sepenuhnya hatinya bisa untuk kemudian menerima kenyataan itu. Artinya kenyataan Wahsy membunuh Hamzah bin Abdul. Wahsy itu kalau udah berjumpa Nabi malu terus. Rasul juga tidak bisa sahabat. Itu fitrah terkadang terjadi di tengah-tengah manusia. Dan itu urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sudah menyatakan maaf, ya insya Allah itu kebaikan bagi kita. Karena memang salah satu sifat orang yang bertakwa, dan Rasul pada hakikatnya memaafkan. Karena dia sudah muslim. Seorang yang kemudian telah bersyahadat dari kekafirannya, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara fitrah manusia ada, kalau orang kita bilangnya IG di hati, ada rasa-rasa gimana, dan itu dirasakan oleh Rasul dengan Wahsy itu. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni kita semua insyaallah. Ya, tapi afdolnya memang kita maafkan. Ya, afdolnya lagi kalau kita bisa ya kembali merajut seperti sebelum terjadi sesuatu antara kita dengan dia, itu lebih afdal. Tapi kalaupun tidak, ya biarlah Allah yang kemudian mengatur segala sesuatu, namun di hati kita secara utuh dan kita maafkan. Walaupun kalau Allah kan dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi kan, ya ibadi, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, akan aku ampuni engkau sebanyak apapun dosamu, dan setelah itu aku tidak peduli lagi dengan dosamu. Artinya apa? Allah tidak akan menyebut-nyebut lagi Pak tentang kesalahan hamba itu. Kalau Allah sudah mengampuni dosa seorang hamba, Allah tidak akan ngulik-ngulik lagi, gak ngungkit-ngungkit lagi. Bukan karena Allah lupa, wa makana rabbuka nasiya, Allah gak pernah lupa. Tapi kalau Allah sudah maafkan, catatan itu sudah di-delete
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitulah. Itu kalau Allah. Tapi kan kita ini makhluk Pak, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, ya kan? Kalaupun kita sudah katakan maaf dan belum tetap seperti semula dan sedia kala, ya sudah kita minta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.